beberapa hal agar di desa ini bisa termotivasi untuk segera bisa mendirikan BUMDes. Ya, ini kenapa desa ini harus mendirikan BUMDes. Perkenalkan terlebih dahulu, saya sejak tahun 2017 ditunjuk sebagai Direktur BUMDes Maju Mandiri di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara pribadi, saya punya usaha untuk di bidang persewaan, baik perlengkapan hajatan, tenda, sound system, dan alat-alat untuk hajatan lainnya. Selain itu, mengurus organisasi Perserikatan BUMDes Indonesia sejak tahun 2018. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwa BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu merupakan perusahaan milik desa yang merupakan juga seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal. Nah, sebagian besar atau seluruhnya, yang berarti bisa itu 60% dari penyertaan modal dari desa, selebihnya itu bisa pihak ketiga, baik itu dari saham masyarakat maupun dari perusahaan swasta. Tapi diusahakan itu sebesar-besarnya 40%. Jangan sampai nanti dilebihi yang menyebabkan tergesernya kepemilikan saham. Nah, selanjutnya dari penyertaan modal desa tersebut nanti dikelola oleh pengurus. Nah, pengurusnya siapa saja? Ya, yakni itu ada kepala desa sebagai penasehat, ada pengawas, ada pelaksana operasional. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kenapa kita harus mendirikan BUMDes. Kita lihat dari tujuannya. Yang nomor satu adalah tujuannya meningkatkan perekonomian desa. Kenapa ditingkatkan perekonomiannya melalui BUMDes? Karena dengan adanya BUMDes itu nanti akan bisa mengoptimalkan aset, juga bagaimana agar mendorong usaha-usaha masyarakat desa itu bisa terkelola dengan baik dan didorong perekonomiannya sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, yang berdampak besar terhadap perekonomian di desa itu. Tujuan yang kedua, mengoptimalkan aset desa. Banyaknya aset-aset desa yang sekarang ada, baik itu berupa tanah bengkok, tanah kas desa, maupun mungkin ada gedung pertemuan di satu desa, atau gedung serbaguna, atau aset-aset yang lain ini bisa dioptimalkan melalui penyertaan dalam bentuk pengelolaan aset. Yang ketiga, meningkatkan usaha masyarakat dengan cara dari usaha masyarakat itu nanti kita bantu pemasarannya atau dibuatkan standarisasi. Yang keempat, tujuannya adalah mengembangkan rencana kerja, baik itu dari rencana kerja yang digunakan untuk mengelola dana desa agar menjadi pendorong ekonomi di desa itu. Yang kelima, menciptakan peluang dan jaringan pasar. Dengan adanya BUMDes, kita nanti akan mampu menjualkan produk-produk unggulan dari masyarakat desa itu. Dengan kita buka unit usaha pemasaran dan perdagangan, ini nanti semua produk-produk di desa itu bisa kita pasarkan baik ke tingkat
lokal daerah maupun ke tingkat nasional, bahkan nanti berpeluang untuk bisa ke pasaran luar negeri. Tujuan yang keenam, membuka lapangan kerja. Sebagai contoh, di desa saya dengan adanya BUMDes itu kita bisa menyerap tenaga kerja 2027 orang, yang berarti itu benar-benar akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Yang ketujuh, dengan adanya BUMDes nanti kita bertujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Sesuai dengan tujuan utama BUMDes kan ada dua, yakni bagaimana agar BUMDes itu mampu menghasilkan keuntungan profit sehingga nantinya akan memberikan pendapatan asli desa. Di samping memberikan pendapatan asli desa, ini akan memberikan asas manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana agar BUMDes bisa berdiri dan berjalan baik sesuai tujuan? Coba kita lihat ini. Yang satu, bagaimana kita menentukan unit usaha. Ini harus melalui proses yang benar-benar baik, seperti yang dilaksanakan oleh Mas Aziz yang dan kawan-kawan sekarang ini dalam rangka untuk mengarahkan ke arah itu, agar penentuan unit usaha itu bisa sesuai dengan harapan di desa itu. Yang kedua, perlu adanya pemetaan potensi desa secara detail dan rinci yang nantinya itu bisa digunakan untuk membuka unit usaha yang benar-benar tepat sesuai dengan potensi di desa itu. Yang ketiga, setelah adanya pemetaan potensi, nanti perlu adanya penilaian bobot dari data potensi di desa dan dipertimbangkan dari aspek pasar dan juga aspek penyelesaian masalah mungkin, dan juga dari aspek kebutuhan. Dari ketiga aspek ini nanti menjadi pertimbangan yang sangat berat untuk dijadikan menjadi unit usaha yang tepat di desa itu. Selanjutnya adanya studi kelayakan. Dari hasil perangkingan analisa tadi untuk dijadikan unit usaha. Ada 4 pertimbangan dalam melakukan pemilihan jenis usaha. Yang satu, adanya sumber daya yang mempunyai potensi perspektif secara ekonomi. Yang kedua, usaha yang dikembangkan memenuhi kualifikasi kelayakan. Yang ketiga, usaha ekonomi yang memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan usaha ekonomi yang telah ada dan tadinya dikelola oleh desa, setelah itu diserahkan kepada BUMDes. Ini empat pemilihan jenis usaha ini perlu sekali sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana untuk memanage pengelolaan BUMDes? Perlu diketahui Bapak Ibu, setelah desa itu nanti memberikan penyertaan modal, maka modal yang disertakan dan diberikan BUMDes itu dikelola terpisah. Karena BUMDes itu bukan lembaga desa, tapi perusahaan miliknya desa. Sehingga itu pengelolaannya secara terpisah, tidak menjadi satu manajemen di pemerintahan desa. Ini
yang perlu kita sampaikan, karena banyak BUMDes gagal dan mangkrak, itu penyebab utamanya itu belum pahamnya pemerintah desa dalam mengelola aset ini. Yang kedua, pengelolaan usaha dilaksanakan oleh pengurus, bukan pemerintah desa. Sekali lagi, pengelolaan usaha ini diserahkan sepenuhnya kepada pengurus, bukan dipegang langsung oleh pemerintah desa, baik Pak Kades maupun staf-stafnya. Yang ketiga, pengurus BUMDes itu terdiri 3, yakni penasehat yang otomatis Pak Kepala Desa. Yang kedua, pengawas, ini tergantung kesepakatan dari pemerintah desa di sini. Yang ketiga itu pelaksana operasional yang terdiri dari jajaran direksi dan bawahnya. Kalau dilihat dari landasan hukumnya, pendirian BUMDes itu berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mendirikan BUMDes? Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, di desa itu banyak peluang, banyak potensi, dan banyak kekayaan alam maupun kekayaan yang lain yang memungkinkan untuk bisa dijadikan usaha BUMDes dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi maupun keuntungan manfaat bagi masyarakat. Nah, potensi itu mungkin potensi buatan, mungkin potensi di sini itu ada potensi alam, mungkin ada potensi pertanian, mungkin ada potensi yang lain. Ini alasan kita untuk bisa menjadikan kita harus mendirikan BUMDes. Ada kita lihat mungkin di suatu desa itu ada potensi pertanian, peternakan, dan mungkin perkebunan. Ini menjadikan ide bisnis untuk bagaimana agar ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, baik itu secara pemasarannya maupun mengolah dan memasarkannya, sehingga menjadikan potensi itu menjadi produk unggulan desa. Selanjutnya bisa juga kita lihat, kalau di tempat saya itu ada sungai yang dulu itu tidak bermanfaat, bahkan hanya bermanfaat untuk penggoyangan sapi dan sebagainya. Sekarang kita manfaatkan untuk wisata tingkat internasional. Ini satu contoh perlunya kita mendirikan BUMDes. Nah, yang keempat, banyaknya peluang usaha jasa, baik itu usaha jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga sangat diperlukan untuk menjadi gambaran kenapa kita harus mendirikan BUMDes. Nah, yang kelima, ini sangat dimungkinkan banyak peluang perdagangan. Nah, baik untuk menjual hasil produksi pertanian, potensi alam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk gambaran konkret, maka perlu saya sampaikan profil BUMDes saya agar menjadikan motivasi dan gambaran bagi Bapak Ibu pentingnya kita mendirikan BUMDes, karena ini suatu hal yang sangat penting saya sampaikan untuk memberikan semangat baru bagi pemegang tampuk di desa ini. Nah, saya berikan gambaran sedikit profil BUMDes Maju Mandiri di Desa Bejiarjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari pertama, kami pengurus
BUMDes Maju Mandiri, yang dilihat dari pelaksana operasional, kami bersebelas merupakan personil hasil dari tes murni, baik itu seleksi tertulis, seleksi wawancara maupun psikotes. Dalam hal ini di tempat saya itu tim seleksi bekerja sama dengan pihak UGM sehingga menghasilkan kami yang 11 ini. Ada 2 direktur, ada 2 sekretaris, ada 2 bendara, dan saat itu kita memiliki 5 kepala unit usaha. Visi misi tidak perlu sampaikan. Selanjutnya, di awal pendirian BUMDes tahun 2016 kami diserai 5 unit usaha, dan sekarang kami mengelola 6 unit usaha. Nah, ini yang pertama mengelola wisata, yang kedua persewaan pasar dan EO, yang ketiga pengelolaan sampah, yang keempat perdagangan, yang kelima simpan pinjam, dan keenam Bediarjo Edupark. Untuk wisata sendiri, kami mengelola objek wisata Gua Pindul dan rafting Sungai Oyo, di mana untuk bisa mengelola ini karena menarik dana dari masyarakat dan objek wisata kami itu kelas internasional, maka perizinan kami sangat lengkap, baik dari dokumen lingkungan, kita punya AMDAL, UKL, UPL, SPPL, dan perizinan lain baik itu TDUP maupun NIB dan juga SIUP. Ini lengkap sekali. Yang kedua, untuk pengelolaan sampah, bisnis proses kami ada 3. Yang pertama, kita mendapatkan pendapatan uang itu dari iuran pelanggan sampah. Yang kedua, pengelolaan pengolahan pupuk organik. Yang ketiga, dari sampah-sampah non organik yang bisa dijual, ini kita jual sebagai pendapatan unit pengelolaan sampah. Nah, dalam hal ini untuk kerjasamanya dalam pengolahan sampah ini kita kerjasama dengan Fakultas Teknik UGM, sehingga tiap saat dalam mengembangkan usaha ini kami didampingi dari Fakultas Teknik UGM. Sedangkan untuk yang unit wisata tadi kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan 11 operator, dan juga kita kerjasama dengan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan pengelolaan wisata. Yang ketiga, unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini dulu diserahkan dari desa, dari bekas program WET SP yang beberapa puluh tahun yang lalu, bantuan dari pemerintah diserahkan pada kelompok dan diwujudkan dalam bentuk simpan pinjam, dan pada saat itu sebagian besar macet diserahkan pengelolaannya ke BUMDes. Saat itu senilai 50-an juta, terus kita urus dalam jangka 3 bulan. Ini kemacetan bisa selesai dan akhirnya itu tanpa ada masalah, dan sampai sekarang outstanding kita sudah sampai 450 juta. Nah, ada beberapa hal yang kita terapkan untuk mendapatkan keuntungan dari unit ini. Yang pertama, kita mendapatkan dari margin peminjam. Kalau di tempat saya menerapkan itu bunganya 1% dalam 1 bulan. Yang kedua, di samping kita mengelola simpan pinjam, di unit ini juga kerjasama dengan pihak BRI untuk mengelola briling, baik itu untuk transfer,
masyarakat desa mungkin mengambil uang tunai, masyarakat desa mungkin membayar angsuran bank, membeli pulsa listrik, membeli pulsa HP, dan pengambilan PKH. Ini semua sudah dilayani di BUMDes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, kita mengelola unit persewaan pasar dan EO. Nah, di sini ada beberapa unit yang langsung dikelola oleh unit ini. Yang pertama pasar desa. Pasar desa itu kita mendapatkan profit dari retribusi pedagang. Siapapun yang berdagang di pasar ini sekali dagang ini diminta retribusi Rp4.000, baik itu untuk langsung retribusi, pembiayaan listrik, dan juga kebersihan. Ini sudah semua ditanggung oleh BUMDes. Dan juga pendapatan yang kedua, siapa yang belanja di pasar ini parkir, maka diminta pembayaran Rp1.000. Nah, di samping mengelola pasar, unit ini juga menyewakan kios, los, dan tanah kas desa yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes. Di tempat kami dari dana desa itu sebagian digunakan untuk membangun kios-kios, los-los di tanah-tanah kas desa, dan di tempat kami itu ada sekitar 82 titik yang diserahkan ke BUMDes untuk dikelola. Nah, model penyerahannya ini bukan uang diserahkan ke BUMDes untuk dibangun kios, tidak, tetapi desa menggunakan dana desa dibangun, setelah jadi diserahkan pengelolaannya ke BUMDes. Nah, setelah ini diserahkan ke BUMDes, maka kios-kios dan tanah ini kita sewakan lagi ke masyarakat desa agar masyarakat desa bisa menggunakannya untuk berusaha, dan kita gunakan untuk mendorong perekonomian masyarakat desa. Karena masyarakat desa banyak yang menyewa untuk berusaha, baik untuk dagang, untuk potong rambut, untuk jualan makanan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali di tempat kami. Nah, selanjutnya di samping mengelola pasar dan persewaan, unit ini juga kerjasama dengan Lion Parcel, perusahaan Lion Group, tetapi di bidang jasa pengiriman barang. Nah, ini kita kerjasamakan dengan BUMDes kami agar kami bisa memudahkan pengiriman barang produk unggulan di desa keluar desa Bejiharjo. Sehingga ini mutlak harus kita adakan karena menyangkut kemudahan pemasaran dari produk desa kami. Selanjutnya, unit ini juga mengelola event organizer yang difungsikan karena tempat kami tiap saat itu kan banyak studi banding, banyak dari desa-desa baik di luar Jawa maupun di Jawa ini yang belajar di tempat kami, studi tiru, pelatihan, dan sebagainya. Ini banyak yang hadir ke BUMDes Maju Mandiri. Nah, karena banyaknya yang datang untuk belajar studi banding maupun studi tiru ini, maka kami juga membuka event organizer untuk mengelola secara profesional dalam rangka penerimaan tamu ini. Saya yakin nanti kalau mau lebih bagus, kami harapkan dari desa ini juga hadir di BUMDes Maju Mandiri, mungkin bersama usaha desa, bersama Mas Aziz diajak ke BUMDes Maju Mandiri untuk melihat langsung apakah yang saya sampaikan itu benar. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, kita juga mengelola unit perdagangan. Unit perdagangan itu pada prinsipnya kita memasarkan produk unggulan masyarakat desa. Tidak dalam rangka membuat produk sendiri, tetapi masyarakat desa kami banyak memiliki produk-produk yang bagus, baik itu ada pembuatan tas, pelampung, gamelan mini, belangkon,
bakso goreng dan sebagainya. Ini kita kelola, kita jualkan baik melalui online maupun melalui offline. Nah, di samping itu kita juga mengangkat produk unggulan desa berbasis gotong royong. Ini modelnya karena di tempat kami itu banyak pemroduksi bakso goreng, maka kita standarisasi produk, kita standarisasi packagingnya, kita carikan izinnya, dan ini agar bisa layak jual ke luar daerah. Nah, sehingga produk G2R ini produknya masyarakat, tapi standarnya dari BUMDes, terus yang membeli BUMDes, packing BUMDes, terus yang menjualkan BUMDes, sehingga masyarakat ini bisa termudahkan untuk pemasarannya. Nah, dalam pemasaran kita menggunakan sistem online, ini menjual produk unggulan melalui marketplace yang beralamat Maju Mandiri BUMDes Smart, dan juga kita melalui Indonesia Mall. Ini secara baik sudah berjalan untuk penjualan online, sedangkan untuk penjualan offline kita melalui showroom produk dan juga dititipkan di tempat-tempat oleh-oleh di seluruh Yogyakarta. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir kita juga mengelola unit Bejiarjo Edupak. Bejiarjo Edupak itu merupakan unit usaha yang benar-benar unit murni kemitraan. Ya, unit murni kemitraan. Siapa yang bermitra? Yang bermitra adalah kelompok usaha ekonomi masyarakat desa Bejiarjo, bekerja sama dengan BUMDes Maju Mandiri, dan kita juga bekerja sama dengan optekernya untuk memastikan bahwa produk dari kelompok usaha masyarakat ekonomi desa ini dimanage oleh BUMDes dan ada yang membelinya. Nah, unit ini kita memiliki usaha beberapa, baik itu edukasi pertanian, edukasi peternakan, edukasi perikanan, dan juga digunakan sebagai tempat camping ground dan juga tempat pelatihan. Kita diberikan oleh desa itu seluas 1,7 hektar tanah untuk bisa dikelola BUMDes. Ini Bapak Ibu, area tempat kami kebetulan yang saya tampilkan di foto itu di area pemancingan, di area